Selamat pagi, kawan. Nah, oke. eh, selamat selamat siang untuk kawan-kawan pariwisata. Nah, untuk hari ini kita ada di Museum Keris Surakarta. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman langsung mau saya ajak jalan-jalan. Iya, Gimana? siap. Jalan-jalan, siap. Oh, iya. Jalan-jalan. Nah, untuk awalan dari sejarah museum ini sendiri, ini diresmikan pada 9 Agustus. Nah, 9 Agustus 2017. Nah, dalam sengkalan Jawa, bagi masyarakat Jawa ada sengkalannya, yaitu simbol-simbol penulisan tahun. Nah, dengan makna yaitu luhuring pusaka, mekaring budaya. Nah, yang berarti pada tanggal 9 Agustus 2017. Seperti itu, Bapak. Oh, keren, keren, keren. Ini merupakan museum keris. Nah, bisa kita lihat, Bapak, ini adalah Iya. ruangan lantai 2 atau lobi kita. Nah, seperti ini. Ini ruangan locker, Bapak. Oh, ruangan locker. Itu hand sanitizer-nya ya? Iya. Oke. Wah, Iya. semua sudah siap. Ini semua sudah pakai masker. Iya. Nah, ini tuh ada juga ruang administrasi untuk pembayaran tiket, Bapak. Nah, silakan. Iya. Mari Di kita sini, bayar. sebelum pengunjung masuk ke museum kita, pengunjung Ya. biasanya akan dicek suhu oleh petugas security kita, Bapak. Iya. Nah, contohnya ini ruang administrasi kita. Nah, ini kalau di museum keris itu dicek suhunya dengan termokris ya Pak ya. Kalau di tempat lain kan dengan termogan. bisa, Pak, untuk mendeteksi kekuatan keris. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini di Iya. lantai 2, Bapak. Di lantai 2 ini, kalau museum sedang beroperasi secara normal, itu ada ruang audiovisual. Nah, ruang audiovisual tersebut biasanya diputarkan film tentang dokumenter pembuatan keris, Bapak. Nah, seperti ini ruangannya. Di bawah ada kali-kali itu apa Pak? Di bawah ada kali-kali di bawah. Ini. Nah. Dari protap museum sendiri, Bapak, diwajibkan ketika pengunjung masuk setelah dia mendapat termogan, dicek dengan termometer. Nah, mereka akan wajib melaksanakan sosial atau physical distancing selama di dalam museum, Bapak. Oh, iya. Nah, ini tandanya untuk antri masuk ke dalam loker ataupun ketika memesan bayar tiket. Iya. Seperti itu, Oke. Pak. Iya. Siap. Kita jalan-jalan lagi, Bapak. Oke, ayo. Siap. Nah, ini kita akan mulai masuk ke lantai 3. Nah, Iya. seperti ini, Bapak. Jalan kaki, Pak. Ke lantai 3-nya jalan Iya. kaki. Biar sehat, Pak. Ya. Dontat. Waduh. Ya. Apa dontat? Oh, dontat itu, Pak. Nah, kalau dontat sendiri selama perjalanan pengunjung tidak boleh memegang handle ini karena secara merupakan potensi penularan biasanya karena kita sering megang aja, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, oke, siap. Selain itu, setiap pukul 12 itu museum kita off, Pak, sementara. Itu kita melakukan penyemprotan, ya.
sampai jam 1 siang kita baru buka lagi dan bisa menerima pengunjung selanjutnya. Iya. Seperti itu, Pak. Nah, ini adalah lantai 3 kita, Pak. Nah. Mbak, kameranya kurang fokus, Mbak, di titik ini, Iya. dititikin. Pegang titik tip biar layarnya di tik. Nah, ini merupakan lantai 3, Bapak. Di sini. Nah, Masih belum fokus ya, Pak? iya, belum. Di klik sedikit. Layarnya disentuh, Iya, sudah. Nah, iya. Kan kesian masnya ganteng-ganteng gitu, kelihatan dari ya. Nah, ini ruang koleksi kita, Pak. Bisa dilihat. Iya. Ya, di sini ada berapa koleksi keris? Ada sekitar 1.600-an, Pak, sekian. Nah, yang Oke. sekian itu baru ada penghitungan ulang yang Iya. dari data-data keris-keris masuk itu. Karena Iya. kita sebenarnya juga menerima hibah, Pak. Oke, pertanyaan Nah. pertama, apakah kita bisa lihat keris yang paling kecil atau yang paling panjang atau paling lebar atau paling unik? Oh, Kak, di sini, Pak. Di sini kebetulan kalau koleksi keris kita berasal dari seluruh Nusantara, Pak. Iya. Nah, ada keris kalau paling gede itu keris paling gede itu dari Bali. Oke. Nah, Paling ada juga kecil. yang dari Filipina, Pak. Kalau yang kecil itu keris-keris cundre ataupun keris-keris dulu yang dibawa oleh wanita-wanita keraton, Pak. Jadi Oh, ukurannya lebih kecil daripada keris-keris yang biasa seperti ini. iya. Keris yang Nah. paling unik. Oh, kalau unik ya, Pak. Kalau unik di museum kita itu ada masterpiece, yaitu keris Presiden Joko Widodo, Pak. Dari Pak Oh, iya. Presiden. Ya, Ya. uniknya apa? Karena keris itu mempunyai makna, kan keris itu adalah senjata simbolik, Pak. Nah, Iya. dalam bentuk rancang bangun keris tersebut memiliki makna tentang persatuan Indonesia, Pak. Nanti kita bisa lihat ya. Oh, bisa, Pak, bisa. Lalu ada keris yang aneh enggak? Keris yang bisa Oh, jalan aneh. sendiri gitu, yang bisa Belum ada, Pak. ya soalnya kita suka denger kayak di TV kayak begitu ada keris yang bisa jalan sendiri, bisa berdiri sendiri gitu. Ini enggak ada ya. Kalau di museum kita, Pak, jadi museum kita itu kan pada tahun 2005, Pak, keris itu kan disertifikasi oleh UNESCO menjadi benda peninggalan kebudayaan dunia. Nah, jadi fungsi museum kita di sini adalah merawat, menyimpan, dan mengembangkan benda-benda peninggalan sejarah yang berguna untuk ilmu pengetahuan. Jadi secara makna, secara filosofi itu yang kita pelajari dan kita sajikan ke masyarakat umum. Seperti Ya, oke. Kalau begitu kita belajar filosofi keris dulu ya. Mantap, Pak. Mantap, ya. Mbak kasih lihat ke kiri ke kanan, Mbak. Kasih lihat ke kiri. Ya. Itu keris itu kan ada lekukan-lekukan. Apa beda lekukan dengan yang lurus? Bedanya. Oh, kita agak ke sini dulu ya, Pak. Nah, akan saya contohkan. Ya. Contohnya ini, Pak. Nanti mau soto duit. Nah. Ini bagus kerisnya ini. Lekukannya Ya, banyak. Nah, keris ini hibahan dari Bapak Haji Santoso Dolah, pengusaha yang punya batik Danar Hadi itu, Pak. Oh, iya. Saya sering pakai batiknya, Pak. Oh, ya. Yang unik di keris ini, Pak, selain dia berluk 13, Iya. nah, itu ada emas 24 karat yang ada di hiasannya itu, Pak. Oh, iya. Kalau jenis keris ini namanya peksi dewoto, Pak. Dalam Iya. bahasa Indonesia yaitu burung dewata. Jadi pengharapan yang punya keris ini besok
keris ini digunakan untuk sarana atau media spiritual, pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Iya. Nah, contohnya seperti ini. Iya. Itu kenapa bisa berdiri sendiri, Pak? Oh, ada jagraknya, Pak. Ada penyangganya, Bapak. Tadinya nggak kelihatan di bawah. Iya. Nah, kalau keris sendiri, Pak, sebenarnya bentuknya itu, bentuk looknya itu diambil. Nah, looknya itu diambil dari bentuk naga, Pak. Oh. Ya, naga yang sedang dinamis atau sedang bergerak. Nah, naga sendirian sebenarnya makhluk mitologi kan, Pak? Betul. Nah, mitologi sebenarnya itu kalau kita runut secara kebudayaan, sebenarnya mereka itu diambil dari bentuk karakter ular, Pak. Nah, ular sendiri dalam masyarakat Indonesia yang agraris, dia kan punya dampak positif, Pak. Ketika sawah seseorang dihuni oleh ular, otomatis hama seperti tikus, babi hutan itu nggak berani mendekat, Pak. Oh iya betul. Nah, betul. jadi kan masyarakat Jawa sendiri itu kan sebenarnya fenomenalisme, Pak. Ditonton, biasanya ceritakan yang anak putu nih. Pak, Nah, Pak jadi itu, seperti Pak di bawahnya itu apa? Pegangan keris itu bawah kiri kanan. Nah, itu handle keris, Pak. Nah, bedanya apa? Kalau handle keris sendiri, sebenarnya kalau secara bentuk, entar itu membedakan. Kalau garis besarnya itu antara era Islam dan era Hindu, Pak. Nah, contoh yang itu, Pak. Nah, yang itu yang ada karakter dewa-dewanya. Nah, itu kan mayoritas kebudayaan keris itu memang udah muncul ketika era Hindu, Pak. Iya. Nah, ketika era Islam karena aturan-aturan agama akhirnya diaplikasi di aturan keraton, akhirnya aturan-aturan pembuatan keris itu berakulturasi dengan Islam. Salah satu contohnya seperti ini. Tidak boleh mengaplikasi wajah makhluk hidup ke dalam benda mati, Pak. Iya. Nah, ini contohnya kalau era Mataram Islam seperti ini, Pak. Oh, iya. Oke. Keren. Kita jalan lagi, Pak. Nggih, mangga. Ayo, mari. Monggo. Biasanya, Pak, kalau pengunjung itu main ke museum kita, itu biasanya kita ajak interaksi pegang-pegang senjata, Pak. Namun diawasi, Pak. Iya. Ya. Agar menciptakan kesan bahwa pertama kali nyekel pusoko ini di Solo, di museum kita. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Ini tombak. Iya, Pak. Biasanya pengunjung kita ajak untuk interaksi dengan senjatanya, Pak. Ini zaman apa, Pak? Kalau ini tombak buatan empu-empu Surakarta, Pak. Oke. Dia termasuk muda. Iya. Nah, jadi biasanya pengunjung kita bebaskan, namun kita awasi untuk foto-foto ataupun dia pengen sensasi pegang senjata. Nah, kita biasanya temani, Pak, di sini, Pak. Iya. Oke, menarik. Ayo lanjut. Gas. Di sana juga, saya kan dari Sunda ya, Pak. Di sana ada keris namanya keris Sunda, kujang. Kujang ada, Pak. Ada. Nah, ya kujang betul. Kalau yang kanan apa, Mas? Yang kanan? Kalau yang kanan itu sini, Pak. Kalau yang ini sebelah kujang. Oh, sebelah kujang. Ini tombak, Pak. Tombak Bring Wadon. Nah, ini merupakan hibahan dari keluarga besar Kapiten Kwik Jianguan, Surakarta, Pak. Surakarta. Coba lihat lagi ke atas lagi. Tadi kujang sebelah kirinya.
Oh, itu ada juga tombak, Pak. Oh, tombak Tombak juga. dari era Mataram Panembahan Ya. Senopati, Pak. Coba lihat lagi kiri lagi. Oke, Kiri nah. lagi. Wah, ini kenapa bisa ada ujungnya 2, Pak? Nah, dulu Pak, dulu itu di keraton ada namanya pertunjukan rampogan. Nah, pertunjukan rampogan itu biasanya harimau diadu dengan kerbau, Pak. Oh. Nah, setiap penonton ataupun para penjaga itu mengelilingi alun-alun. Nah, bawa senjata seperti itu untuk menghalau si harimau ataupun hewan-hewan yang mau keluar dari arena pertandingan, Pak. Oh, iya 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 iya. Putar Pak, kiri kiri Mbak, kiri kiri Ya. kiri. Ya. Ini bagus. Ini apa yang panjang begini? Oh, pedang. Nah, keris Filipina, Pak. Oh, Filipina punya keris. Ada, Pak. Waktu itu ketika Majapahit melakukan invasi, mereka kan juga menebar budaya, Pak. Nah, dan di waktu dulu keris itu juga dijadikan seperti tanda penghormatan, Pak. Medal of Honor lah. Iya, Nah, oke. akhirnya mereka mengalami alkulturasi budaya. Namun Iya. perbedaannya kok kenapa keris-keris Filipina itu lebih gede? Karena pada waktu itu Kesultanan Filipina sedang menghentikan serangan bajak laut, Pak. Makanya kerisnya dibuat panjang untuk jarang jatuh. Oh. Dan dibuat berat untuk daya hantam, Pak. Iya, iya, iya. Betul, Ini betul, juga betul. ada. Oh, ini juga Filipin. Iya, Pak. Nah, Oh. ini koleksi ini merupakan hibahan dari Kemendikbud. Keris-keris sitaan dari Bandara Soekarno-Hatta, Pak. Oh, ada sitaan juga ya. Maksudnya sitaan Iya, Pak. itu mereka bawa masuk apa mau bagaimana bisa dibawa disita? keluar, Pak. Oh, Dibawa keluar, Pak. Ketangkap Oh. dulu, Pak, di Indonesia. seperti iya itu. iya. Oke, ayo Nah, lanjut. Nih. Nah, selain itu biasanya di sini ada fasilitas perpustakaan, Pak. Ya. Nah, berhubung karena lockdown dan baru new normal, kita membatasi pengunjung untuk masuk ke daerah perpustakaan tersebut. Ya. Namun perpustakaan ini masih bisa diakses atau dipinjam bukunya biasanya untuk mahasiswa penelitian itu selama mereka udah dapat izin dari kepala UPT museum, Pak. Oke, menarik, menarik. Lanjut. Yuk, kita naik ke lantai 4 ya, Pak. G, ya. Ini ada berapa puluh lantai? Ada 5, Pak. Nah. Ya. Ini juga don't touch. Ya, Pak, sama semua, Pak. Ya. Ini bangunannya baru, berarti museumnya baru bikin. 2017 kemarin, Pak. Iya, baru dibangun ya, bukan dari rumah enggak, lama Pak. begitu. Baru, Pak. Ya, ya. Nah, kalau lantai 4 ini, Pak, ini kita biasanya pengunjung, kita ajak untuk mengenali proses pembuatan keris, Pak. Ya, 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 ya. Oke, Mas, Dari Mas. proses penempatan. Nah, Iya. dari proses penempatan. Oke. Ini mau tanya, Mas pernah nonton film di museum nggak, Mas? Pernah nonton Oh iya, Pak. film? Iya, Night of yang the malam Museum. ya, semua bisa hidup. Ini ada yang malam-malam bisa hidup? Nah, biasanya seperti ini, Pak. Oke. Nah, di sini pengunjung kita ajak untuk mengenali materialnya, Pak. Materialnya dari mana? Nah, material keris itu ada 3, Pak. Baja, besi, dan nikel. Nah, kalau era zaman dulu, ketika era kerajaan itu ada, Pak, pakai meteorit. Oh, iya, iya, iya. Katanya Kalau yang kalau paling iya.
Kalau yang paling terkenal itu meteor yang jatuh yang dijadikan keris itu pada tahun 1700-an, Pak. Ada meteor jatuh di Candi Prambanan. Nah, itu dibawa oleh Raja Surakarta ke Solo, Pak, untuk dibuat sebagai keris. Kalau yang itu apa namanya keris Ken Arok itu kan Empu Gandring itu, Pak. Iya, Empu Gandring. Waduh, itu masih anu ya, Pak. Dalam beberapa literasi yang saya baca itu konon ada yang bilang itu dibuang ke kawah Kelut untuk menghentikan kutukan. Dan ada juga yang bilang itu ditanam di bawah Candi Panataran itu, Pak. Oke. Jadi belum ada yang menyumbang ke sini gitu ya. Oke. Belum ada, Pak. Belum. Ya, nanti kalau ada kasih tahu ya. Siapa? Terus, Pak, biasanya, nah di sini pengunjung kita tunjukkan tentang cara pakai keris, Pak. Nah, kenapa bedanya begitu? Ada yang tinggi, ada yang nyamping. Secara fungsi dulu lebih ke ergonomis dan ada juga fungsinya digunakan sebagai komunikasi nonverbal, Pak. Pangkatan itu juga bisa, Pak. Pangkatan. Nah, kalau posisi seperti ini, posisinya seperti ini. Nah, dalam bagian belakang dilipat di sini ini biasanya dan posisinya miring ke sini, Pak. Itu digunakan untuk acara formal. Siap menerima tugas, menikah. Nah, seperti ini posisinya, Pak. Ya, kalau yang satu lagi tadi. Nah, yang satu lagi ini. Ya. Posisinya beda, kalau tadi miring, ini lurus, Pak. Betul. Nah, ini digunakan ketika mau menghadap raja, orang tua, ataupun orang yang dihormati, Pak. Cara membawanya seperti ini. Oh iya, nanti sungkemnya gampang, Mas. Leres, Pak, leres. Nah, kalau ini biasanya pakai gayaman. Kalau pakai gayaman itu biasanya berangkat perang. Oh, di depan. Iya, Pak. Ya. Seperti ini. Nah, kalau yang belakang sendiri, nah contoh seperti ini. Ini berduka, Pak. Oh. Ya, ada kematian, berduka, posisi bawahnya seperti ini. Iya, terbalik. Ini cara pakai ini semua, cara pakai keris seperti ini dari Keraton Surakarta, Pak. Jadi tipe-tipe Surakarta. Ntar kalau Jogja udah beda sendiri, Pak. Oke. Lanjut. Nah, selain itu di sini ada diorama. Nah, diorama yang menjelaskan tentang ketika proses membuat keris. Nah, pas ketika proses membuat keris, itu para empu dulu itu wajib untuk berdoa, Pak. Berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kelancaran, terus tidak ada kecelakaan kerja selama proses pembuatan keris, terus tidak ada ketika keris itu jadi besoknya jangan sampai mendatangkan mara bahaya. Nah, harapan orang-orang zaman dahulu seperti itu, Pak. Nah, keris itu bukan buat perang ya sebenarnya. Iya, Pak. Dia kalau istilahnya orang Jawa itu dia masuknya dia pusaka, Pak. Simbol permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dalam wujud benda, Pak. Nah, makanya itu kenapa ada banyak jenis keris, ada banyak desain keris itu sebenarnya tiap desain atau tiap model dia mempunyai makna. Seperti itu, Pak. Nah, contohnya seperti ini, Pak. Contohnya seperti ini. Nah, ada Nogo Sosro. Oke. Keris Nogo Sosro. Nah, keris Nogo Sosro itu cocok untuk jadi pemimpin, Pak. Nah, bukan keris ini bikin orang-orang nurut itu enggak, tapi sebenarnya dalam bentuk rancang bangun keris itu ada simbol-simbol tentang hasta brata, terutama di mahkota Sinaga, Pak. Oke. Nah, hasta brata itu merupakan 8 sifat raja, Pak.
Nah, sifat air, sifat api, sifat angin, sifat tanah, sifat matahari. Nah, harapannya besok makna-makna simbolik itu dijadikan tuntunan menjalankan roda pemerintahan, Pak. Nah, keren, keren. Ayo, apa kerisnya Pak D, kerisnya Pak D. Oh iya, apa? Nah, di sini ada gamelan juga, Pak. Oh, iya. Ada gamelan. Biasanya pengunjung juga kita ajak untuk ajak main biar nggak bosan di museum, kita ajak memainkan gamelan. Iya, iya. Boleh Mas, bunyiin Mas, boleh bunyi. Oh boleh, Pak. Boleh. Ah, kita tes. Mas bisa lagu apa, Mas? Ayo, Mas, kita main 2 jam, Mas. Wah, keren, keren. Mbak, kasih tahu mainnya rock and roll gitu. Iya, Pak. Nah, mari Pak kita jalan-jalan lagi. Oke, mari. Ya, banyak bercanda nggak apa-apa ya, biar seru ya. Nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa, Pak. Memang di museum itu harus selalu happy, Pak. Iya. Ini paling tinggi. Ya Pak, lantai terakhir, Pak. Di sini ada ruang bersemedi, bertapa begitu. Oh, di luar, Pak, ada, Pak. Pas ada di sini kan tiap penanggalan tertentu kita mengadakan live, Pak. Live penempaan keris, Pak. Oh, oke. Nah, coba ini. Oh, ini jenis-jenis kerisnya. Irian Irian ada keris nggak? Irian. Hah? Irian ada. Oh, Irian belum ada, Pak. Oh, Mayoritas bisa- dulu. Oh, iya, iya. Mayoritas dulu penyebaran keris itu lebih ke pesisir Asia Tenggara, Pak. Dari Semenanjung Malaya, ya. Iya. Oh, Malaysia ada ya. Iya, iya. Ada, Singapura. Singapura. Ada, Pak. Iya, oke. Maksudnya rumpun Melayu ntar kerisnya, Pak. Oke, iya, 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 iya. Nah, Sulawesi dan Kalimantan pun juga ada, Pak. Iya, bagus, bagus. Kita Lanjut. jalan-jalan lagi, Pak. Oke. Oke. Nah, kalau ini keris tertua di museum kita, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang ini, Pak. Oh, Ya. bagus sekali. Itu sarungnya dari kayu apa dari emas? Kayu, Pak. Kalau handle-nya dan hiasannya itu ada emasnya di bagian Oh. handle-nya, Pak. Iya, kenapa ini warnanya hitam? Nah, ini tipe-tipe keris keleng, Pak. Mayoritas keris-keris keleng itu biasanya mereka tanpa corak, Pak. Tanpa corak pamor. Nah, Ini tahun berapa, Mas? kalau kemarin ini diprediksi sekitar abad ke-9 sampai ke-10, Pak. Abad ke-9, abad ke-10 itu kerajaan apa? Mataram. Nah, dia Pak, malah dia era-era Mataram kuno sebelum runtuh, Pak. Iya, iya. Oh, keren, keren, keren. Ya, kalau bentuknya ini, Ya, kalau kita main ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur, relief-relief keris pada era itu bentuknya masih seperti ini, Pak. iya, 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 iya. Keren, 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 keren. Ini pengaruh Hindu, Buddha begitu ya, zaman-zaman itu ya. Islam Ya, sudah Pak. ada belum? Belum, Pak, belum. Ini Belum. belum ada pengaruh Islamnya, masih Hindu, Pak. Ya. Ya. Yang ini apa? Nah, kalau ini dari Pajajaran Jawa Barat, Pak. Oh, Pajajaran Jawa Barat. Ini kenapa Ya. nempaknya nggak lurus ini? Memang kalau jadi, Pak, tiap kerajaan di Indonesia itu keris-keris mereka itu mempunyai ciri-ciri khusus, Pak.
Jadi biasanya kita bisa bisa identifikasi, oh ini keris dari kerajaan mana. Nah itu terlihat dari gaya tempa, terus pengerjaan, dan dari bentuk rancang bangun keris itu tiap kerajaan mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ya, Nah, oke. Kalau Mataram Mbak. kuno tebal-tebal, Mbak. Kanan, Mbak. Gimana? Kanan. Oh kanan. Oke. Kanan. Nah kalau ini pedung, Pak. Ini apa? Pedung. Bedung. Mundur dikit, Mbak. Mundur dikit. Pedung ini merupakan alat bantu pertanian, Pak. Oh iya, baru saya mau ngomong ini kok kerisnya kayak golok begitu. Oke. Kalau ini tadi dari langsung masterpiece. Nah, kita akan jalan-jalan ke masterpiece, Pak. Nah, ya. Ini, Pak. Tadi belum lewat kan? Keris Pak D belum lewat ya. Nah, kalau ini kerisnya Bapak Presiden Joko Widodo, Pak. Oh, kerisnya Pak D, keren. Ini gaya apa? Nah, kalau ini dia kerisnya ini dari gaya-gaya Keraton Surakarta, Pak. Nah, keris ini namanya keris Kiai Tengoro, Pak. Tengoro itu apa artinya? Dari kata pertanda, Pak. Oh. Pertanda, ya, keris Kiai Tengoro. Pertanda berdirinya Museum Keris Surakarta. Nah, adanya keris ini, Pak. Oh, oke. Keren. Ini dibuat tahun berapa, Pak? Kalau ini sebenarnya keris-keris baru, Pak. Oh, iya. Namun keris ini ditempa oleh empu-empu seluruh Nusantara, Pak. Oh, jadi Ya. di sini dikumpulin atau di tempatnya sedikit-sedikit gitu ya. Keren. Ya, Pak, estafet, Pak. Nah, Ya. Keren. kalau keris ini bermakna tentang persatuan Indonesia, Pak. Nah, keren dah. pertama lu 5, Pak. Lu 5. Ada kelokan 5 kelokan. Nah, itu bermakna tentang Pancasila, Pak. Iya, Pak. Terus corak di kerisnya, pamornya itu pamor mengkon, Pak. Apa itu? Pamor mengkon itu dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia itu bermakna tentang pengayoman, Pak. Oh, iya. Nah, terus kalau kita lihat sarung kerisnya, Iya. itu ada beragam jenis gambar hewan, motif alas-alasan. Nah, ada gajah, ada singa, ada ular, ada badak, ada babi hutan, ada kijang. Nah, itu bermakna tentang persatuan Indonesia dari beragam suku, ras, dan agama. Iya. Oke. Nah, warna merah, sarungnya itu warna merah, Pak. Iya, merah, betul, kelihatan merah. Bermakna tentang siap. Nah, jadi kalau dikumpulin semua konten arti ini tadi bermakna tentang seluruh rakyat Indonesia siap melindungi dan menjaga Pancasila. Karena hanya Pancasila yang siap bisa menyatukan dan melindungi seluruh rakyat dari beragam ras, suku, dan agama. Betul. Oke, ayo lanjut. Nah, kalau di samping kita ini, Pak, Oh, ini bagus. ya, Pak. Sarung. Ini bukan keris-keris masterpiece kita juga. Dari kalau yang pojok tadi itu dari era Mataram Islam. Oke. Nah, dengan motif kinatah emas. Nah, di sampingnya ini juga dari era Mataram Islam, tapi dia masuknya Cirebon, Pak. Cirebon. Oke. Iya. Ada hiasan permatanya juga. Iya. Ini kalau keris-keris begini levelnya udah bangsawan atau bahkan mungkin raja ini ya. Iya, Pak. Iya, namanya udah Kanjeng Kiai, Pak. Kalau seterataan biasanya udah secara kepangkatan kan Kanjeng Kiai dia, Pak. Iya. Oke. Iya, Nah, dan sampingnya lagi juga ini keris yang paling Brojoguno. Opo itu?
Nah, Brojoguno itu salah satu empu legend, Pak. Empu-empu terkenal pada era Pakubono ketiga, Pak. Iya, Nah, iya, iya. nah, Kiai Brojoseno. Nama kerisnya, penempaannya Brojoguno. Yang unik ini, Pak, keris Iya. ini pakai meteorit yang jatuh di Candi Prambanan tahun 1700-an. Itu Nah, materialnya jadi beda. betul. Itu uniknya apa? Lebih tahan daripada baja. Jadi kalau perang lawan keris yang lain bisa putus atau bagaimana Nah, gitu? secara fisika ya, Pak, karena magnesium alloy kan termasuk kandungan di dalam meteorit, Pak. Nah, dia tahan panas, tahan karat. Nah, itu dia yang bikin durabilitas si keris itu bagus, Pak. Oh, Nah, iya, 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 iya. kalau Ini secara ilmiah loh, Pak. iya, iya, iya. Nah, kalau sampingnya ini, Pak, dari Jawa Timur, Tuban. Apa bedanya? Nah, kalau keris-keris Tuban itu biasanya dia lebih gede, Pak, dan lebih tebal daripada iya. keris-keris Irama Majapahit ataupun Mataram. Seperti itu. Oke, kita bisa jalan tambah lagi, Pak. Kita masuk ke Siap. servis kita. Nah, ini, Pak. Ya, ini. Nah, ini. Nah, ini namanya keris Kiai Puspowijoyo. Nah, ini keris-keris orang Bali seperti ini, Pak. Dia lebih panjang daripada keris-keris yang lain. Oh, oke. Nah, yang unik ini, Pak, yang unik, kalau keris-keris ini, kalau kita pernah lihat keris Singoprogo yang ada di Museum Nasional, dia itu secara hampir sama, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan keris ini dulu juga terlibat dalam perang puputan, Pak. Iya. Nah, itu kita masih riset terus, Pak. Masih riset untuk nyari-nyari literasinya, Pak. Keren, bagus, bagus. Nah, kalau ini kujang. Ya, kujang. Iya. Ya. Nah, kalau ini pedung. Apa itu? Nah, pedung itu ya, Pak, alat bantu pertanian. Alat bantu pertanian. Nah, tapi kalau yang pakai udah kinatah atau pakai olesan emas seperti ini, Pak, motif emas ini, biasanya dia pegangannya raja. Ya harapan si raja kalau bawa senjata itu, harapannya negerinya itu atau pekerjaannya itu selalu dimudahkan lah, Pak, oleh yang maha kuasa. Iya. Tadi keris kecil belum lihat. Oh, keris kecil, Pak. Nah, kalau yang paling kecil, kalau cundre di sini nggak ada, Pak. Kalau cundre, tapi kalau Nah, Bapak tadi tanya juga kan kalau kerisnya Empu Gandring itu loh, Pak. Iya, ada. Nah, kalau seumurannya ada, Pak. Tapi nggak tahu buatan Empu Gandring atau bukan. Belum, Pak, belum ketahuan, Pak. Nah, kalau mau melihat ya itu tadi, Pak, pada era waktu itu keris-keris model yang dibuat pada era Singosari, Kediri nggak jauh beda dengan bentuk ini. Makanya biasanya kalau pengunjung itu tanya saya kalau Mas bentuknya keris Empu Gandring itu seperti apa, atau ya saya tunjukin sih yang ini, Pak. Karena dia sezaman, Pak, sezaman. Iya. Iya. Tapi kan bisa beda gaya. Iya, bener, Pak. Nah, itu dia, Pak. Kalau biasanya itu. Ya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Keris yang paling bagus, paling mahal, paling pokoknya apa? Nah, itu tadi, Pak. Ya, yang masterpiece itu tadi. Iya. Keris Bali itu tadi, Pak. Oke, lanjut. Yang sekarang lanjut aja. Ya. Nah, ada juga dulu, Pak, pada waktu itu di daerah Riau itu banyak bajak laut kan, Pak. Nah, pemimpin daerah sana itu memerintahkan kalau ketemu bajak laut itu wajib dieksekusi di tempat atau dihentikan. Nah, salah satu kerisnya ini, Pak.
keris ini dulu digunakan untuk eksekusi, Pak, di era Kerajaan Riau. Panjang, Pak. Wah. Iya. Nah, Tadi ya, kenapa panjang supaya supaya jarak untuk jangkau, eksekusi ya. jarak jangkau. Ya. Iya, Pak. Nah, biasanya kalau saya baca dari bukunya Sir Thomas Raffles itu, biasanya kalau eksekusi orang Jawa kan tusuk sama orang Bali tusuk jantungnya itu, Pak. Nah, ditusuk jantungnya. Kalau orang Sumatera biasanya dia ditusuk daerah sini, Pak. Oh. Iya. Nah, biasanya dia dimasukkan di dalam tulang belakangnya, Pak. Iya. Nah, karena masyarakat bahari ya, Pak. Dan Iya, karena eksekusinya di atas kapal kan nggak perlu repot-repot kayak di daratan gitu loh, Pak. Jadi langsung ditikam daerah tulang belakang. Iya, oke. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, kalau koleksi-koleksi kita sendiri seperti ini, Pak. Nah, mayoritas lebih senjata-senjata sih, Pak. Iya, Sulawesi atau mana? Oh, Sulawesi ada, Pak, di sana, Pak. Enggak, yang ada di sini aja, yang sini aja apa? Oh, kalau Sulawesi itu ada, Pak. Keris hibahan dari Bapak Fadlizon. Kan wakil MPR DPR itu ada keris dari Sulawesi, terus dari Palembang itu ada, Pak. Tapi posisinya dari sana, Pak. Enggak, yang sini aja, di sini aja, yang sini aja. Udah sampai sini yang di sini. Ya. Kalau di sini mayoritas Jawa semua, Pak. Jawa, oke. Bedanya Jawa sama luar Jawa apa? Sebenarnya kalau biasanya ada lebih dari sarung kerisnya dan handle kerisnya, Pak. Nah, kalau keris-keris Jawa biasanya seperti ini, Pak. Iya. Sarung kerisnya dan handle-nya pun juga seperti ini. Iya. Nah, contoh lah kalau biasanya orang-orang Sulawesi itu biasanya dia ngambil karakter kepala burung itu kan, Pak. Nah, itu, Pak. Nah, ini kalau keris kan katanya mesti dibersihkan, dimandikan setiap berapa lama sekali, begitu ya? Ada upacaranya. kalau di sini kita proses pembersihan ada dua, Pak, yaitu konservasi dan pelestarian isoterinya. Isoteri itu yaitu yang kayak aktivitas-aktivitas upacara itu, karena sebenarnya, Pak, aktivitas-aktivitas upacara itu banyak mengandung filosofi, Pak. Iya. Nah, kalau secara ilmiah kita pembersihan keris ini dengan konservasi, yaitu green chemical, Pak. Jadi menggunakan bahan-bahan alami untuk membersihkan koleksi, Pak. Jeruk nipis, abu gosok, nah itu, Pak. Iya. Oke, lanjut. Kita cuma punya waktu 15 menit lagi, 14 menit lagi. Atau kita jalan dulu. Nah, kita geser ya, Pak, geser ruangan. Mari. Ini memang nggak buka apa memang lagi sepi ya? Baru sepi, Pak. Lumayan juga ini. Lumayan, Pak. Nah, kalau tipe-tipe biasanya dari Cirebon ada, Pak. Cirebon. Nah, kalau ini senjata-senjata hibahan. Pedang-pedang sabet, Pak. Pedang-pedang sabet. Nah, dulu ketika cowok-cowok Jawa itu berangkat perang, Pak, mereka itu biasa minimal bawa 3 keris, Pak. Ush. Ya, 1 pemberian orang tua, 1 pemberian dari mertua. Iya. Nah, dan 1-nya itu milik dia sendiri. Oh, nah, istri istri ngasih keris. Enggak dibawain, Pak. Tapi dulu pas waktu perang mereka pakainya pedang-pedang seperti ini, Pak. Iya.
Karena keris itu malah lebih sebagai ultimate weaponnya, Pak. Iya. Nah, teman-teman koleksi. Seperti ini. Nah, ini corak pamornya dia terlihat. Nah, kalau ini dari Majapahit, Pak. Kira-kira Majapahit kebalik. Ini koleksinya begitu banyak, dikumpulin dari mana ya? Sebelum museum ini jadi, Pak. Dulu itu pemerintah kota Surakarta itu menyosialisasi, Pak, menyosialisasi ke masyarakat di seluruh Indonesia bahwa akan ada dibangun museum, Pak. Nah, jadi mereka mengharapkan menghibahkan beberapa koleksi mereka, gitu, Pak. Ya. Jadi semua ini hibah lah, nggak ada yang beli. Iya, Pak, hibah, Pak. Nah, Pragoning Bali ini semua. Nah, ini juga ada keris dari Palembang, Pak. Bagus ya Palembang, bagus. Nah, ini hibahan dari Bapak Haji Fadlizon, Pak. Ketua DPR RI. Iya, dia banyak koleksi. Iya, Pak. Nah, ini kan kalau handle-handle Melayu atau Sumatranan Malaysia dia bentuknya seperti ini, Pak. Oh, oke. Nah, kalau Jawa kan lebih sederhana seperti ini, Pak. Oh, iya. Nah, itu dia, Pak. Kalau kita mau membedakan biasanya di situ, Pak. Iya. Menarik. Apalagi yang selain tadi masterpiece udah, lalu apalagi yang belum kita lihat, Mas? Atau kita turun aja, Pak, lihat koleksi yang dari empuk lihat besalen kita. Iya. Tempat proses pembuatan keris. Iya, ini 30 menit. Ya, tempat terakhir nih, Pak. Ya, oke, ayo. Pelan-pelan turunnya, ntar keseleo lagi. Ya. Solo sudah aman ya, tidak ada PSBB ya? Sudah aman, Pak, udah new normal, Pak. Sudah new normal, ya. Agak jauh nih, Pak, turunnya. Ya. Hati-hati, lihat tangga. Kamera, ya. Lihat kamera, jangan. Ini luar biasa sekali. Pakai wifi atau pakai signal biasa? Alhamdulillah di museum kita ada wifi-nya, Pak. Nah, kalau gedung-gedung ini salah satu PT kita, Pak. Ada ruang souvenir, ada kafetaria. Iya, mau lihat souvenirnya seperti apa? Baru tutup, Pak. Baru tutup. Nah, kalau ini kantor kita, kantor UPT Museum di bawah Dinas Kebudayaan Kota Surakarta, Pak. Nah, ini kantor pengelolanya. Nah, ini merupakan bangunan BCB, Pak. Apa itu? Cagar budaya. Oh, cagar budaya. Ya, dulunya yang dibangun museum juga bekas apa ya? Nah, kalau ini bekas rumah sakit jiwa, Pak. Oh, iya. Oh, nah, bagus. Ini luar museum kita. Ya, bagus. Mari kita jalan-jalan lagi. Ya. Rumah sakit jiwa, ya. Itu malam nggak ada ya? Iya, Pak. Malam-malam nggak ada yang terganggu. Nggak ada. Ya. Nggak ada, Bapak. Ya.
Ini dulu masih bagian daripada rumah sakit. Iya, ini masih bangunan utama. Ya. Nah ini Pak fasilitas penempaan kita. Biasanya pada hari-hari tertentu kita biasanya ada tempat live Pak. Langsung penempaan di sini Pak. Yo, cara Nah tradisional. pengunjung, ya bener Pak. Ntar biasanya pakai alat ini. Nah. Oh, oke. Untuk ini suhu, kipas. Kipas ya, Kipas kipas. iya Pak. Hmm. Nah, Oke, menarik. Biayanya Nah, masuk ke, ya, karcis ke museum berapa, Mas? nah kalau ke kartis sendiri Pak, itu untuk masuk itu 7.500 Pak. Satu orang. Ya Pak satu orangnya. Iya. Kalau siswa sekolah itu dia biasanya Rp5.000. Hmm. Nah, Kalau orang untuk tua, Orang tua. Hah? Orang tua sama Pak, umum itu 7.500. oke, ya. Kalau Ya. asing baru beda. Ya, asing berapa? Kalau asing itu 15.000. Oh, ya masih murah, $1. Nanti mereka Iya. dolar katanya, iya. Bagus. Ini perpaduan antara gaya lama dengan gaya baru ya. Oke, bagus. Ya, Iya, modern dan tradisional ya, Pak. betul. Ini hari apa aja biasanya ada penempaan? Kalau penempaan itu biasanya kalau ada rombongan, Pak. Dan ada permintaan seperti itu. Iya, bisa ya. Oke, Iya. bagus. Lain kali kalau saya kirim lagi, ini saya punya Instagram itu adalah komunitas travel. Jadi, Oke, iya. ya. Iya. Ya sudah cukup. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Sampai Ya, ketemu. terima kasih, Pak. Ya, Terima makasih. kasih, RSTA. Ya, oke.